Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tantangan e-kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Penataan Sistem Informasi Kesehatan atau SIK Kementerian Kesehatan sudah diawali sejak tahun 1982 oleh unit kerja setingkat eselon 3, yaitu bidang pengumpulan dan pengolahan data di Biro Perencanaan. Sejalan dengan semakin meningkatnya peran pengelolaan data dan perkembangan kebutuhan organisasi, maka tahun 1985 dibentuk Pusat Data Kesehatan yang merupakan unit kerja setingkat eselon 2. Dalam perjalanannya, Pusdakes mengalami beberapa kali pergantian nama sampai akhirnya pada tahun 2010 ditetapkan menjadi Pusat Data dan Informasi sebagai pelaksana tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan. Pemerintah menetapkan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2016, yaitu 1. Pembiayaan kesehatan, 2. Penyediaan, distribusi, dan multisediaan farmasi, alkes, dan makanan, 3. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, 4. Penguatan sistem informasi, manajemen, dan penelitian, dan pengembangan kesehatan, 5. Penyediaan, persebaran, dan kualitas SDM kesehatan, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Tantangan demografi. Merujuk pada istilah dalam teori generasi dewasa ini, sedang terjadi evolusi dari budaya generasi baby boomer lahir tahun 1946 sampai 1964 dan generasi X lahir tahun 1965 sampai 1980 menuju budaya generasi Y lahir tahun 1981 sampai 2000 dan generasi Z lahir tahun 2001 sampai dengan sekarang. Kemudian generasi Y disebut juga generasi milenium, memiliki ciri menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Mereka juga tumbuh dalam era game online. Generasi Z atau disebut juga E-generation, generasi net atau generasi internet, memiliki kesamaan dengan generasi Y. Mereka mampu menghasilkan mengaplikasikan suatu kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet, menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik dengan menggunakan headset. Kemudian berbagai aplikasi perangkat lunak yang banyak digunakan oleh masyarakat umumnya adalah jenis aplikasi yang dapat memberi kesenangan, kemudahan, kenyamanan, kepuasan, ataupun aspek lain yang mendukung kepentingan pribadi. Smart City atau kota cerdas dewasa ini mulai tumbuh di berbagai kota di Indonesia sebagai sasaran pembangunan kota berkelanjutan yang dicadangkan oleh Kementerian PPN dan Bappenas. Pelayanan kesehatan telah menjadi bagian dari pemenuhan standar pelayanan perkotaan atau SPP, yaitu perwujudan kota layak huni, aman dan nyaman, perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta perwujudan kota cerdas dan berdaya asing. Kemudian tantangan dalam mengatasi tren di era digital. 1. Perspektif pemerintah. E-kesehatan merupakan fenomena global. Pemanfaatan TIK dalam lingkungan pemerintahan tidak dapat terlepas dari kepentingan internasional, regional, nasional maupun lokal. 2. Perspektif finansial. Para pelaku usaha di bidang aplikasi perangkat lunak maupun perangkat keras berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dengan memperhatikan berbagai hal kecil yang merupakan kebutuhan pengguna maupun pemberi jasa pelayanan kesehatan. Kemudian 3. Perspektif teknologi. Tren TIK mendatang antara lain makin baiknya komunikasi nirkabel untuk akses ke internet, kemampuan telepon mobil makin bervariasi, teknologi video digital yang dapat menjadi sarana komunikasi dengan bahasa lokal, serta makin luasnya kemampuan kombinasi berbagai teknologi. 4. Perspektif kedokteran. Inovasi-inovasi baru yang muncul di bidang kedokteran akibat kemajuan teknologi antara lain rekam kesehatan elektronik,
Telekesehatan, portal teknologi, sarana monitoring jarak jauh, teknologi sensor dan komunikasi nirkabel, real-time locating service, pharmacogenomic genome sequencing. Kemudian penataan transaksi data dan optimalisasi aliran data. E-kesehatan menyangkut upaya untuk meningkatkan pertukaran informasi melalui dukungan elektronik agar terselenggara manajemen sistem kesehatan yang lebih baik, aman, dan dengan biaya efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan, surveillance kesehatan, literatur kesehatan, serta pendidikan, pengetahuan, dan penelitian kesehatan. Ruang lingkup e-kesehatan yang meliputi SIG dan telekesehatan pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang benar diberikan kepada orang yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dan terlaksana secara aman dalam bentuk elektronik dengan tujuan untuk mengoptimalkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Kemudian sistem informasi kesehatan atau SIG. 1. SIG adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. 2. Berbeda dengan yang dianut oleh WHO, SIG di Indonesia telah dikembangkan untuk dapat menunjang ketujuh subsistem kesehatan nasional sebagai berikut. A. Upaya kesehatan. B. Penelitian dan pengembangan kesehatan. C. Pembiayaan kesehatan. D. Sumber daya manusia kesehatan. E. Kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. F. Manajemen dan regulasi kesehatan. Dan G. Pemberdayaan masyarakat. Kemudian 3. Untuk kepentingan penataan data kesehatan perlu dibuat pengelompokan yang disesuaikan pada tujuan dari pembuatan sistem informasi serta hubungannya dengan kepentingan dari pemangku kepentingan terkait. Struktur basis data ini masih perlu ditetapkan karena terkait basis data berbagai fungsi yang sudah berjalan dan akan menjadi fondasi dari e-kesehatan. Kemudian telekesehatan. Telemedikan adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan media jarak jauh dalam upaya meningkatkan kualitas upaya kesehatan perorangan atau UKP, termasuk di dalamnya antara lain teleradiologi, telekardiologi, telefarmasi, telekonsultasi, dan sebagainya. Telekesehatan adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan yang lingkupnya lebih luas, termasuk kepentingan konsumen dan pengguna akhir yang menjadi fokus kegiatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian ada regulasi. Kemajuan dalam bidang TIK yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas praktik kedokteran maupun pelayanan kesehatan sifatnya semata-mata hanyalah sebagai penunjang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keadministrasian maupun kemudahan komunikasi. Informasi kesehatan pada hakikatnya merupakan tulang punggung dari e-kesehatan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian kepemimpinan. Menjamin hak pasien atas informasi, integritas, dan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan efektivitas biaya, efisiensi, dan manfaat atas keterbatasan sumber daya untuk kepentingan pengembangan potensi ke depan, eksploitasi terhadap struktur yang ada dengan pendekatan pengembangan secara bertahap. Kemudian pengembangan teknologi, standarisasi, dan integrasi, kolaborasi dan konsultasi dengan semua yang terkait, kepemimpinan dan mekanisme tata kelola yang kuat, memastikan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang terampil atau SDM, untuk menjamin keberlanjutan dari solusi e-kesehatan, memastikan kesinambungan bisnis untuk menerapkan sistem e-kesehatan. Kemudian ada kesimpulan, yaitu e-kesehatan yang mencakup sistem informasi kesehatan, telekesehatan yang
Rekam kesehatan elektronik memiliki banyak dimensi dan perlu diatur agar satu dengan lainnya dapat saling berinteraksi secara seimbang. Keberadaan pemerintah desa yang memiliki otonomi dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan dapat menimbulkan program dan rencana aksi pengembangan TIK yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Kesehatan merupakan fenomena global sehingga pengembangan TIK di bidang kesehatan tidak dapat terlepas dari kepentingan internasional, regional, nasional maupun lokal. Keempat kepentingan itu perlu diperhatikan secara seimbang dan tercermin dalam desain kesehatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.